30-an wartawan atau mantan narasi itu HP-nya coba untuk diretas oleh pihak lain. Efek pertama adalah ya psikologi kita terganggu karena kita nggak tahu persis kalau saya ngomong sama dia ada yang nguping apa tidak gitu. Itu sama sekali tidak ringan efek itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami terpaksa melakukan pergantian beberapa perangkat kerja yang itu harus dilakukan sebagai konsekuensi dari ini gitu. SOP kita perbarui, alat kita perbarui, beberapa kita migrasi dari satu tools ke tools yang lain sebagai alat untuk berkomunikasi secara real time dengan semua departemen. Itu kita harus ganti. Padahal mungkin ada satu tools yang baru saya bayar gitu, terpaksa migrasi ke tool yang lain yang akhirnya ada pengeluaran baru. Jadi kerugian kedua secara cost itu sama sekali tidak murah, sama sekali. Tapi itu harus dilakukan karena kalau itu tidak dilakukan maka PR pertama, psikologi merasa tidak safety itu tidak akan pernah terpulihkan. Halo teman-teman, aku Syarani. Kita kembali di Progresif, media alternatif dengan perspektif kelas pekerja. Gak apa-apa belum progresif, yang penting progresif. Teman-teman, pada episode ke-14 Progresif ini, aku bakalan bahas secara spesifik tentang mitigasi pengelolaan data pribadi dalam lanskap media. Namun sebelumnya harus kalian ketahui dulu nih, pada episode Progresif sebelumnya kita udah pernah bahas terkait teknis pengelolaan data pribadi dan pengalaman jurnalis korban penyebarluasan data pribadi tanpa izin atau biasa disebut dengan doxing. Terus diketahui juga kalau nyatanya jurnalis menjadi pihak yang sangat rentan terkena serangan digital berkenaan dengan kerja-kerja jurnalistiknya. Maka dari itu, perlu adanya skema dalam media untuk mengelola resiko terkait perlindungan data pribadi agar ancaman serangan siber di era digital ini enggak menyebar luas. Sejalan dengan itu, terbitlah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang katanya nih bisa menjadi kebijakan untuk memperkuat proteksi keamanan data pribadi dalam lingkup individu, badan publik, hingga perusahaan, tak terkecuali di dalamnya adalah perusahaan media. Lalu, seberapa penting sih mitigasi pengelolaan data pribadi dalam lanskap media dan bagaimana tanggapan perihal Undang-Undang PDP yang disinyalir jadi solusi mengatasi serangan siber itu sendiri? Oke nih teman-teman, sekarang kita udah kedatangan narasumber yang mengulik isu ini. Ada Mas Jen RS di sini yang merupakan pemimpin redaksi media narasi dan Mas Bayu Wardana selaku Sekjen Aliansi Jurnalis Independen atau AJI. Halo Mas Jen dan Mas Bayu. Halo. Kita langsung ngobrol aja ya. Pertama nih aku mau kenalan dulu lebih lanjut sama Mas Jen. Walau sebenarnya di era media digital sekarang ini pasti publik udah banyak yang tahu tentang narasi itu seperti apa gitu. Tapi aku pengen tahu lebih lanjut mengenai peran Mas Jen di balik redaksi narasi itu kayak gimana sih? Iya, saya selain menjadi pemimpin redaksi, saya juga direktur of content-nya narasi ya. Saya memimpin rapat-rapat redaksi setiap hari, melakukan evaluasi, mengambil beberapa keputusan-keputusan strategis terkait editorial, dan juga membereskan beberapa interaksi lintas divisi, karena saya memang yang memimpin redaksi ya, dan di narasi ada beberapa divisi atau departemen lain. Biasalah ada komunikasi di antara departemen itu, dan kadang-kala saya yang harus mimpin atau ada sedikit problem saya yang solving, sebagaimana peran seorang pemret lah kira-kira. Tugas utamanya tentu mempertanggungjawabkan semua konten, baik mempertanggungjawabkan ke dalam maupun keluar dalam hal ini publik. Kira-kira gitulah. Banyak banget ya tugasnya. Nggak banyak sih. Banyak yang lebih banyak lagi kerjaan. Oke, nah sekarang aku lanjut kenalan ke Mas Bayu gitu, yang dimana merupakan sekjen dari AJI. Nah, pengen tahu lebih lanjut juga nih Mas, perihal AJI itu di mata Mas Bayu seperti apa sih kerja-kerjanya? Iya, Aliansi Jurnalis Independen ini kan kumpulan atau organisasi jurnalisnya ya. Jurnalis berkumpul, dan kami itu punya cita-cita atau tujuan apa yang diperjuangkan, tentu saja satu profesionalisme sebagai jurnalis supaya makin pintar, makin etik, tapi juga kita memperjuangkan kebebasan pers. Artinya di Indonesia ini kalau mau demokrasi ya ada kebebasan pers, dan yang terakhir kita perjuangan kesejahteraannya. Jadi
pengennya sih gaji jurnalis itu ya bagus gitu, kira-kira gitu lah perjuangannya sih. Oke. Sesuai dengan resiko dari kerja jurnalis itu Iya. yang cukup berat juga ya sebenarnya. Oke, terima kasih buat Mas Jen dan juga Mas Bayu yang udah menyempatkan hadir pada podcast progresif kita hari ini gitu ya. Sekarang aku bakalan ngulik lebih lanjut juga ke Mas Jen perihal pengalaman awak narasi yang pernah kena serangan digital atau peretasan secara serentak pada tahun 2022 lalu yang cukup menghebohkan publik gitu kan. Yang mana dianggap sebagai serangan terhadap kebebasan pers di Indonesia. Nah, Mas Jen boleh langsung diceritakan aja ke teman-teman seperti apa cerita di balik serangan digital ke narasi pada waktu tahun 2022 itu. Iya, itu peristiwa kira-kira terjadi di bulan September 2022 ya. Lupa saya persisnya persisnya tanggal berapa. Tapi itu terjadi kira-kira bulan September di hari Minggu sore. Peretasan itu pertama kali dialami oleh salah seorang redaktur atau produsernya narasi, namanya saudara Jay Akbar. Wartawan yang cukup senior sebetulnya, udah berkarir hampir 15 tahun lebih ya. Dia tiba-tiba kehilangan akses terhadap aplikasi WhatsApp yang dia miliki, tiba-tiba terlog out, dan pada saat dia berusaha untuk login kembali, dia sama sekali tidak menerima kode OTP melalui SMS di HP-nya. Dari situ semuanya bermula. Jadi dari peretasan terhadap device, jadi bukan cuma WhatsApp-nya saudara Jay Akbar, tapi juga device secara keseluruhan Jay Akbar, karena yang diretas kemudian nggak cuma WhatsApp-nya aja, jadi Telegram juga, Instagram, hampir semua akun media sosial dia diretas. Jadi nggak bisa dibilang peretasan WhatsApp ya, ini udah clear device-nya memang nggak secure lagi gitu. Nah, dari peretasan device-nya saudara Jay Akbar inilah kemudian merembet kemana-mana. Sampai proses peretasan itu berakhir, kira-kira ada hampir 30 sampai 35 ya kru narasi maupun mantan kru narasi yang yang mengalami peretasan. Skalanya berbeda-beda setiap orang. Yang paling besar tetap Jay Akbar, karena sampai berbulan-bulan kemudian akses dia terhadap nomor WhatsApp itu juga nggak segera pulih, karena dia nggak bisa menerima OTP SMS tiap kali mau login. Tapi 30-an sisanya itu mengalami peretasan dengan level dan skala yang berbeda-beda. Ada yang hanya diambil alih satu akunnya, ada yang lebih dari satu, ada yang tidak berhasil diambil alih, tapi usaha untuk melakukannya itu berlangsung secara terus-menerus. Dan itu berlangsung kira-kira sekitar 5 sampai 6 hari ya. Sampai akhirnya kemudian berhenti. Walaupun serangan ternyata nggak berhenti di situ, karena DDoS, serangan yang cukup masif dengan memberi beban bandwidth ke servernya narasi, kali ini menyerang websitenya narasi, itu juga berlangsung setelah itu. Ada serangan DDoS yang cukup masif. Sebetulnya nggak perlu terlalu diheboh-hebohin sih kalau serangan DDoS. Maksud saya bukan berarti itu tidak penting, tapi itu dialami oleh hampir banyak teman media ya. Cuma karena ini berdekatan dengan timeline peretasan, maka perlu saya sebutkan gitu. Dan di dalam salah satu serangan DDoS itu ada teks gitu ya, diam atau mati kayak gitu-gitulah kira-kira. Dan kita laporkan semuanya ke pihak yang berwajib. Saudara Jay Akbar pada hari yang sama, nggak nunggu besok gitu ya, dia langsung lapor ke Polres terdekat untuk memastikan bahwa kalau terjadi apa-apa, dia tidak ingin bertanggung jawab atas efek yang ditimbulkan. Kan waktu itu nggak tahu apakah WhatsApp-nya diambil terus dipakai buat nge-broadcast minta sumbangan atau minta macam-macam. Jadi dia segera mungkin lapor ke level polsek ya, tapi itu tercatat dengan baik. Nah, besoknya tuh mulai betul. Yang kena bukan hanya awak redaksi narasi, tapi juga ada orang bukan redaksi narasi plus beberapa kawan yang sudah tidak lagi bekerja di narasi sebetulnya. Ada yang masih bekerja sebagai wartawan tapi udah pindah media. Ada yang sama sekali udah nggak bekerja sebagai jurnalis. Ada yang bekerja di sektor swasta yang lain, bahkan ada yang bekerja di salah satu institusi pemerintah sebetulnya. Tapi ya kena juga tuh semua. Kira-kira begitu sih.
kronologi ya peretasan itu. Kalau boleh tahu apa saja Mas data yang bocor pada saat kejadian itu? Rata-rata menyerang platform percakapan ya, platform percakapan WhatsApp mayoritas, kemudian Telegram, Twitter, Facebook, dan Instagram itu setengahnya sempat terambil alih. 30 ini tidak semuanya bisa diambil alih. Makanya tadi saya bilang 30-an itu mengalami peretasan dan usaha diretas. Kalau ke narasi websitenya juga kena serangan yang tadi saya katakan sebagai serangan DDoS ya. Itu serangan yang sebetulnya serangan itu yang relatif daily ya, itu serangan sehari-hari tuh. Volume bandwidth tiba-tiba naik dan kita tahu ada serangan DDoS gitu ya. Nggak bisa disebut sebagai hacking sebenarnya. Atau kalaupun hacking ya ini skalanya udah common ya, karena kita biasa banget ngadepin yang kayak begini-begini gitu. Itulah kira-kira yang terjadi. Kita udah lapor ke pihak yang berwajib. Pokoknya semua kita lapor lah. Ya. Nah, perihal serangan yang terjadi itu kan beberapa media gitu ketika terjadinya serangan atau terkena serangan itu biasanya menyusul liputan yang sedang digarap atau enggak telah digarap gitu. Nah, kalau misalkan dari pihak narasi itu sendiri apakah sudah menelaah kira-kira Mas apakah terjadinya serangan itu tuh menyusul liputan yang sebelumnya pernah digarap gitu oleh jurnalis tersebut? Oke. Jadi Saudara J. Akbar ini memimpin satu desk yang sebenarnya kecil aja. Desk artikel. Di narasi itu memang fokusnya kan di audiovisual ya, di video gitu. Teks atau format artikel itu nggak menjadi fokusnya narasi. Setelah berapa tahun berjalan baru dibentuk tim untuk mulai mengerjakan beberapa artikel-artikel reportase lah ya. Dan itu pun jumlahnya nggak banyak. Sehari paling cuma berapa artikel. Dan J. Akbar yang mimpin. Jadi ini desk yang sebenarnya nggak terkenal amat. Dan secara jumlah, secara kuantiti nggak masif. Itu satu. Itu konteks pertama. Konteks kedua, ini hanya hipotesis aja akhirnya ya. Karena kita ya yang berdekatan belum berarti menjadi sebab akibat kan kira-kira gitu dalam cara menarik kesimpulan. Kalau sebelum saya terpleset saya makan pisang kan bukan berarti saya terpleset karena makan pisang kan gitu. Tapi kira-kira kalau saya nggak bilang penyebab, secara timeline aja ya, bahwa majority tulisan yang diproduksi oleh Saudara J. Akbar ini, termasuk tulisan paling actual terakhir yang dia buat sebelum libur karena itu hari Minggu dia off gitu, memang liputan tentang peristiwa penembakan di Duren 3 Verdi Sambo gitu. Jadi ada satu laporan yang sebenarnya nggak cukup banyak di angle itu nggak cukup banyak diliput oleh kawan-kawan media yang lain. Ada beberapa berita, ada berita tentang salah satu petinggi intelijen kita yang ke Papua berkaitan dengan gubernur Papua waktu itu yang juga mau ditangkap oleh KPK. Kemudian juga ada berita tentang kita menurunkan satu laporan tentang siapa sih pemilik pesawat pribadi yang dipakai oleh anak buahnya Verdi Sambo waktu mendatangi keluarga Brigadir Joshua, kan hanya 1 hari atau 2 hari ya setelah pemakaman, kan pakai pesawat pribadi kan waktu itu. Tersebutlah satu nama gitu ya, satu nama yang sebenarnya nama ini kalau wartawan yang cukup lama ngepost di DPR atau masih ingat beberapa isu-isu yang ramai 7, 8, 10 tahun terakhir, nama ini muncul sebetulnya dalam peristiwa pengucuran kredit yang cukup besar kepada seorang anak muda yang usianya baru 20-an awal. Dan itu terbuka juga secara transparan karena itu diucapkan di salah satu rapat di DPR lah ya. Ada pertanyaan dari anggota DPR, tersebutlah satu nama. Dialah pemilik pesawat itu. Jadi kira-kira gitu, dan itu terkait tuh dua beritanya terkait. Saya nggak bilang beritanya terkait dengan pertama, dua berita itu terkait ke Papua, ada yang ke Papua dan ada benang merahnya lah kalau tapi bukan forum inilah ya untuk membahas detail beritanya. Itu kira-kira hari Jumat atau hari Sabtu lah ya, hari Sabtu. Dan kemudian yang nulis langsung produsernya karena nggak banyak wartawannya untuk desk artikel ini. Sampai kemudian ada satu tokoh terkenal sekali sebetulnya dalam percakapan tentang Verdi Sambo waktu itu yang meminta nomor Saudara J. Akbar ini kepada salah seorang reporter kita
Dan kalau secara timeline tuh itu nggak nyampe 2 jam tuh dari ditanyain nomor itu, dan kemudian terjadilah peretasan terhadap nomor WhatsApp dari saudara J. Akbar. Saya nggak bilang ini kausalitatif ya, cuma secara kronologi itu yang sedang dikerjakan terakhir sebelum dia off libur. Minggu kira-kira kejadiannya. Kira-kira gitu. Ya berarti hipotesis seperti itu, walaupun sebetulnya kalau misalkan langsung dikatakan sebagai fakta juga belum tentu benar gitu kan. Oke Mas. Nah dengan banyaknya serangan gitu yang bahkan sampai terkena bukan hanya ke bagian awak redaksi tapi juga pekerja narasi lainnya, itu kerugian apa saja sih Mas yang diderita? Apalagi ada serangan sampai bilang yang perihal diam atau mati gitu kan. Secara kuantitas ini barangkali the biggest threat ya secara jumlah. Saya nggak mau melebih-lebihkan bahwa ini narasi yang paling terancam dari semua, enggak juga, tapi secara numbers usaha peretasan karena berlangsung seketika dalam waktu yang hampir bersamaan. Secara psikologis ini sangat mengganggu karena relasi antar kita menjadi sangat tersendat selama 2 minggu pertama ya. Kita nggak tahu handphone siapa yang steril, ada level perasaan tidak merasa safety tiap kali bercakap-cakap secara online. Padahal 2022 tuh belum sepenuhnya selesai lah pandemi kira-kira ya. Masih transisi. Jadi masih mixing lah antara work from home sama work from office. Sehingga percakapan jarak jauh itu masih sangat, ya sekarang aja kita nggak bisa kalau nggak ada HP kan, apalagi zaman itu gitu. Sehingga semua percakapan itu kan majority dilakukan melalui perantara device yang kita miliki, dan 30-an wartawan atau mantan narasi itu HP-nya coba untuk diretas oleh pihak lain. Efek pertama adalah ya psikologi kita terganggu karena kita nggak tahu persis kalau saya ngomong sama dia ada yang nguping apa tidak gitu. Itu sama sekali tidak ringan efek itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami terpaksa melakukan pergantian beberapa perangkat kerja yang itu harus dilakukan sebagai konsekuensi dari ini gitu. SOP kita perbarui, alat kita perbarui, beberapa kita migrasi dari satu tools ke tools yang lain sebagai alat untuk berkomunikasi secara real time dengan semua departemen. Itu kita harus ganti, padahal mungkin ada satu tools yang baru saya bayar gitu. Terpaksa migrasi ke tool yang lain yang akhirnya ada pengeluaran baru. Jadi kerugian kedua secara cost itu sama sekali tidak murah. Sama sekali. Tapi itu harus dilakukan karena kalau itu tidak dilakukan maka PR pertama, psikologi merasa tidak safety itu tidak akan pernah terpulihkan. Itu mahal sekali. Belum lagi kalau kita ngomongin ongkos. Jadi saya nggak tahu, Mas Bayu mungkin bisa ngasih data yang lain ya. Cuma waktu kita lapor ke Dewan Pers, terutama terkait peretasan website narasi gitu. Ini kan penyelesaiannya ada 2, kasus individual dan kasus korporat. Kasus korporatnya adalah websitenya narasi diserang. Ada pribadi-pribadi yang tidak terpisahkan dari karena dia karyawan narasi. Cuma maksudnya ada individu HP yang diserang gitu. HP-nya ada HP punya kantor, ada HP pribadi lah. Kemudian ada website narasi yang jelas-jelas itu aset corporate, perusahaan kan. Nah, untuk yang website narasi kita lapor ke Dewan Pers, dan Dewan Pers menyarankan untuk lapor ke polisi gitu. Dan teman-teman di Dewan Pers juga ngasih warning bahwa kalau websitemu diretas dan kemudian report ke polisi, bikin laporan, bikin LP gitu, dan mereka ingin tindak-lanjuti, maka konsekuensi lanjutannya sebagaimana kalau ada HP dihack, ya polisi bisa masuk ke ruang tengah rumahmu, memeriksa server, memeriksa HP gitu. 2 halnya saya putuskan untuk go. Jadi, Jay, kamu mau nggak? Kalau kamu lapor konsekuensinya HP-mu ini nggak apa-apa, ada apa sih di HP gua, kata dia. Maju aja udahlah, kagok gitu. Kalau di website narasi itu kita sampai harus migrasi server dan itu costly gitu, karena kita anggap server lama adalah barang bukti yang juga untuk ya biar bagaimanapun server tuh harusnya yang bisa ngakses adalah orang-orang internal kan. Ketika ada pihak lain itu kan berarti ada yang pernah masuk gitu. Jadi kita secara teknis aku
nggak tahu persis lah cara kerjanya kayak apa karena saya bukan orang IT, tapi untuk memastikan server itu bisa diperiksa oleh teman-teman kepolisian dalam konteks penyidikan maupun penyelidikan, ya servernya kita utak-atik gitu ya, atau kita siapin dan lain-lain, dan itu sangat costly juga. Jadi secara ongkos psikologis dan ongkos dalam pengertian harfiah itu merugikan sekali. Dan jangan lupa terutama PR yang pertama, merasa tidak safety, merasa tidak secure itu persoalan yang sangat serius. Teman-teman Aji kan punyalah pendampingan buat teman-teman yang mengalami kayak gitu kan, dan kita nggak pernah tahu kan efek destruktifnya kayak apa. Yang pasti ya saudara Jaya Akbar terutama sebagai orang yang karena berbulan-bulan kemudian juga nggak resolve gitu loh dengan operator soal itu gitu, cara penyelesaiannya. Ganti aja SIM cardnya, ya SIM card itu barang bukti, ngapain gua ganti kan, kira-kira gitu. Dan ya kalau gue ganti apa jaminannya itu bukan SIM cardnya, jalurnya secure nggak gitu loh kira-kira. SIM cardnya bisa ganti, tapi kalau jalurnya nggak secure ya buat apa kan kayak gitu. Dan nggak ada, lama sekali nggak ada kepastian, itu sangat amat melelahkan. Berarti pada saat terjadinya serangan itu nggak hanya mengganggu dari sisi psikologis teman-teman redaksi narasi ataupun mantan dari pegawai narasi itu sendiri, tapi juga akhirnya karena harus memastikan keamanan digital narasi terproteksi tinggi, harus mengeluarkan kos yang lebih tinggi ya Mas ya? Kos yang lebih tinggi baik untuk ngeberesin apa yang sudah rusak maupun naikin level. Dan itu nggak ada yang murah lah. Kalau kita mau ngomongin secara materi ya. Security. Perangkat-perangkat kerja gitu digital kan gitu. Apalagi dalam konteks untuk proteksi 100 sekian orang, server dan lain-lain gitu. Bahkan kita audit ulang kan, sinyal di kantor kayak apa, itu costly sekali. Tapi kalau itu tidak dilakukan, maka PR pertama, problem psikologis merasa tidak safety-nya tidak akan pernah tuntas. Iya, jadi lebih parno juga ya kalau misalkan PM berkomunikasi. Itu udah alamiah sekali kan. Oke. Nah, baik Mas Jen, sekarang aku pengen tanya nih ke Mas Bayu langsung, yang dimana pastinya kan waktu pas kejadian yang menimpa awak narasi itu sendiri, teman-teman dari Aji mengadvokasi perihal isu itu juga gitu kan ya Mas. Nah, tanggapan dari Mas Bayu sendiri seperti apa sih waktu itu? Iya, kita sudah dengar sendiri ya betapa mahalnya serangan itu, dan saya tidak bisa membayangkan ketika itu terjadi ke media-media yang mungkin secara pendapatan di bawah narasi gitu ya. Itu kan akan habis untuk mengatasi itu. Nah, serangan ini sebenarnya tidak hanya narasi ya, dan kemudian masalah yang lain adalah laporan itu, seingat saya ya, mungkin bisa dikoreksi, tidak pernah ada yang terselesaikan atau tertangkap nih siapa yang melakukan itu. Meskipun sebenarnya kan ada ya divisi cybercrime, kemudian secara ini juga bisa di-trace ya IP-nya dan sebagainya. Kalau kasus pornografi kan cepat tuh. Tapi kalau kasus ini tidak pernah, seingat saya tidak pernah, atau teman-teman yang pernah diretas HP-nya dan sebagainya. Ini kan itu tadi ya jadinya jadi was-was untuk awak media. Jadi ini ancaman sebenarnya untuk kebebasan pers. Kalau terus-terusan dilakukan begitu, juga Tempo pernah ya itu diturunkan ini. Itu kan membuat tidak nyaman, keamanan untuk melakukan kerja jurnalisme akan terganggu. Kira-kira itu yang serangan ini ya, pengalaman dari narasi ini. Ya, nah tadi juga kan diketahui juga dari ceritanya Mas Jen bahwa terjadinya serangan digital terhadap awak narasi itu sendiri tuh ada dugaan bahwa itu terkait dengan kerja-kerja jurnalistik yang sebelumnya pernah dilakukan oleh awak narasi itu sendiri. Tapi kalau boleh tahu nih dari teman-teman Aji, apa saja sih Mas kira-kira motif yang tertuju gitu loh dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang gitu yang menyerang kerja-kerja jurnalistik itu sendiri, yang mana tadi nggak hanya nyerang dari sisi perusahaan medianya tapi juga individu gitu, karyawan narasi yang notabene-nya itu pasti berimbas juga terhadap data pribadinya kan gitu ancaman. Iya, serangan digital itu kan secara garis besar saya membagi dua, motifnya ekonomi dan politik ya. Tapi kalau serangan ke media rata-rata pasti politik. Artinya politik itu tidak suka dengan hasil karya itu kemudian diserang dan sebagainya. Ini bisa diduga lah tadi habis liputan yang agak sensitif, kemudian
jurnalisnya yang diserang dan sebagainya. Itu pola yang sering terjadi dialami oleh teman-teman awak media. Jadi pemahaman pers bahwa ketika saya tidak puas pada pemberitaan kemudian saya punya hak jawab atau hak koreksi itu masih belum dipegang oleh banyak masyarakat ya, banyak kalangan. Kalau yang punya akses dan punya resources untuk maka menyerang secara digital tadi, itu yang dilakukan. Iya Mas. Terus gimana sih Mas tren kebocoran data pribadi yang menyerang awak media dari teman-teman Aji sendiri melihatnya seperti apa sejauh ini? Mungkin tidak data yang dikumpulkan teman-teman itu ya, saya agak lupa angkanya, tetapi memang paling besar tahun 2023 itu ada 87 serangan kekerasan pada jurnalis ya, total, tapi mayoritas itu memang serangan digital. Itu yang terjadi. Jadi memang trennya mungkin meningkat lebih enak nyerang di digital kayaknya gitu, kira-kira gitulah. Okay. Itu serangannya apa aja Mas? Serangan digitalnya doxing kah? Phishing atau apa gitu? Ya, terakhir seingat saya yang jurnalis Bisnis Indonesia menulis soal pengadaan alat-alat impor dari Israel, kemudian dia di-doxing, data pribadinya dibuka dan sebagainya. Seperti itu. Okay. Lantas Mas, apa tanggapan terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sudah disahkan gitu dengan harapan bisa menjadi solusi maraknya serangan digital terutama ke perusahaan media seperti halnya yang dialami oleh Narasi? Iya, pengalaman Narasi itu ya, ketika satu jurnalis kena kemudian koleganya kena semua. Sebenarnya dengan Undang-Undang PDP ini mengingatkan kita bahwa yang dilindungi itu tidak hanya data pribadi jurnalisnya, tapi juga data pribadi narasumber. Karena ketika handphone Mas J itu bisa dikuasai pihak lain, sebenarnya dia bisa melihat narasumbernya siapa aja di situ. Nah, ini kan berbahaya ya. Jadi itu memang keamanan digital dari perusahaan media, jurnalis memang harus ditingkatkan supaya tidak hanya data pribadinya, tapi juga data pribadi narasumber tidak bocor. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya PDP ini juga memberikan dasar hukum yang kuat ketika ada orang yang menyebarkan data pribadi kayak tadi doxing ya. Bahkan ada itu akunnya jelas di yang Bisnis Indonesia, itu ada pasal pidananya, ada pasal dendanya. Nah, tapi pertanyaannya sama seperti yang dialami, apakah penegakan hukum itu akan kuat gitu? Karena dengan PDP itu kita bisa gugat mereka yang doxing dan sebagainya dengan pasal-pasal pidana itu. Seharusnya seperti itu ya kalau misalkan betul-betul diimplementasikan. Oke. Nah, dari Mas Jan sendiri bagaimana perbaikan SOP keamanan digital yang mungkin gitu dilakukan oleh teman-teman Narasi pasca kejadian dari serangan siber itu sendiri waktu itu Mas? Ya selain clean up jalur-jalur lama yang sudah dipakai, mengaudit kembali infrastruktur yang selama ini dipakai, yang melakukan level up ini ya, SOP kita, misalnya mereview beberapa tools yang biasa kita pakai, sehingga misalnya ada SOP baru bahwa untuk urusan pekerjaan nggak boleh lagi bercakap-cakap lewat platform A misalnya, yang boleh lewat platform B gitu. Untuk jalur pribadi, untuk percakapan bersama atau di grup itu yang tadinya pakai X misalnya terus diubah menjadi M gitu ya platformnya. Itu yang kita lakukan. Pertimbangannya banyak lah. Kenapa pindah dari sini ke sini? Pasti kita melakukan review lah. Tools ini kayak apa dibandingkan dari sisi kecanggihannya, keampuhannya, simplicity-nya sampai ke soal budgetnya. Pasti itu dilakukan. Berikutnya tentu kita bikin kayak semacam workshop lah ke tim internal yang tadinya mungkin dianggap common sense, harusnya yang kayak gini-gini nggak perlu diajarin karena kalau wartawan harusnya tahu. Kita cek lagi apakah benar semua tahu atau enggak, dan dari situ kita kemudian menyusun 1-2 sesi ya untuk memastikan seenggaknya yang standar-standar itu nggak bolong lah. Karena nggak semua wartawan dan nggak semua teman-teman aktivis juga paham sebetulnya, karena ini sangat teknis sebenarnya. Itu yang pertama. Kedua kan soal kenyamanan. Makin secure kita mengendalikan alat-alat yang kita miliki, sebetulnya makin ribet.
Iya. gitu loh. Makin mudah ya makin nggak aman, makin aman makin ribet. Iya. Ada satu apps misalnya kalau settingnya kita customize supaya secure, itu apps mungkin nggak jalan ketika kita mau melakukan sesuatu gitu. Mau moto jadi kita harus ngubah setting lagi, mau nelpon kita harus ngubah setting lagi. Itu tuh nggak mudah. Harus adapt dan lain-lain ya. Itulah yang kira-kira kita sosialisasikan ke teman-teman bahwa ada bare minimum bare lah. Yang kayak begini-begini tolong jangan lewat. Yang kayak gini-gini sering-sering aja dicek. Cara ngeceknya kira-kira kayak begini. Gak semua orang paham. Berikutnya itu tadi kami sih follow up terus, berkomunikasi dengan teman-teman. Kita dibantu oleh Aji, kita dibantu oleh LBH Pers, kita juga disupport oleh senior-senior di Dewan Pers untuk ya apa ya, karena belum pernah ada yang tuntas. Tadi Mas Bawi benar, belum pernah ada yang tuntas. Dan waktu itu tahun 2022, kasusnya kan 2022, teman-teman di Dewan Pers itu bilang bahwa belum ada pers yang maju atau wartawan yang bahkan dengan rela digeledah HP-nya untuk digeledah dalam konteks untuk penyidikan dan penyelidikan ya. Kira-kira bercanda, jangan kita udah kenceng terus lu mundur. Enggak, gue nggak akan mundur, gue bilang. Jadi ada tim IT yang udah di BAP kayak gitu-gitu ya. Kita udah maju sampai tahap itu. Ya nggak pernah P21, yang kita nggak pernah tahu follow up-nya sampai mana. Jadi kalau ditanya sekarang apa yang dilakukan, yang paling lama dan paling banyak dilakukan justru nagih sebenarnya. Kalau ya proses cleaning jaringan, upgrading beberapa hal ya kalau ada uangnya mah bisa cepat dilakukan. Tapi yang begini-begini kan yang justru lebih menyita waktu. Saudara Jaya Akbar sendiri maju ke Pengadilan Perdata Jakarta Selatan walaupun dinyatakan kalah ya oleh pengadilan bahwa tidak terbukti operator yang bertanggung jawab terhadap peretasan ini gitu. Tapi bahwa kami maju ke kepolisian, server kami nyatakan silahkan diperiksa, wartawan dan tim IT kami udah di BAP, Saudara Jaya Akbar sendiri saya dorong untuk kalau memang mau maju ke menggugat yang menurutmu layak untuk bertanggung jawab terhadap proses ini, silahkan gugat, kita support. Dan beneran semua upaya yang bisa kita lakukan sebagai warga negara yang baik, sebagai komunitas pers ya, kita bagian dari masyarakat Indonesia yang berhak minta perlindungan terhadap oleh hukum, ya semua proses hukum kita tempuh. Walaupun memang hasilnya semuanya mengecewakan gitu. Proses perdata Saudara Jaya Akbar juga begitu. Proses penyelidikan untuk peretasan website Narasi juga sampai sekarang saya nggak tahu update-nya udah sampai mana gitu. Udah capek juga nagih-nagih gitu. Nah, kalau ketika pihak Narasi ini mempunyai sistem baru gitu ya Mas. Nah itu prosesnya kayak gimana sih untuk menyesuaikan dengan sistem baru itu gitu. Apalagi ya awak Narasi kan pastinya banyak gitu ya Mas ya. Nah terus apakah ada pemisahan tersendiri antara gawai yang digunakan untuk kerja sama pribadi akhirnya? Ya akhirnya beberapa aspek kita beneran diseparasi ya. Gitu, beneran diseparasi, tapi itu semua butuh waktu. Dari Android pindah ke iPhone aja butuh waktu kita. Biasa pakai Windows kemudian pakai iOS juga butuh waktu gitu. Itu butuh waktu, butuh text time. Nggak semua orang bisa cepat berganti kebiasaan. Itu butuh waktu. Yang pasti sih memang kita beneran mengaudit semua infrastruktur jaringan yang kita pakai, platform, terutama platform-platform untuk kerja-kerja kolektif. Karena kalau ngambil device kan berarti banyak tuh device-nya. Kalau bisa ngambil satu aja tuh platform kolektif yang dipakai oleh semua, ya udah kena semua kita kan. Semua. Yang kayak gitu tuh yang kita audit beneran tuh. Itu yang kita lakukan. Bahkan jaringan di kantor aja kita ganti, kita audit, kita cek lagi gitu. Beberapa perangkat bahkan kita pakai lagi gitu ya. Itu mahal sekali. Itu nggak mudah ya bisnis media, dan itu kena ya alhamdulillah sih kita bisa lewati itu dengan walaupun sama sekali nggak mudah. Dan jangan lupa 2 minggu atau 3 minggu setelah itu kan terjadi peristiwa Kanjuruhan. Dan Narasi melakukan kerja investigasi yang crowdsourcing gitu. Jadi kita tim investigasinya Narasi itu kan relatively
cukup capable untuk melakukan kerja-kerja investigasi digital forensik dan lain-lain lah. Kita salah satu produk kita terkenal dengan OSINT, dengan Open Source Intelligence. Kita punya tim yang sangat terdidik di bagian yang itu. Kita bikin flyer, meminta semua orang yang ada di Kanjuruhan untuk mengirimkan semua footage yang mereka miliki. Kita hampir dapat ribuan footage ya, dan itu terjadi kira-kira belum sampai 3 minggu dari peristiwa pertasan. Itu membuat kerja internal kita tuh jadi beneran berat sekali sebetulnya, karena kita crowdsourcing itu dikirimnya ke nomor yang +1 bukan +62. Kita bikin satu server sendiri buat nyimpan gitu ya, akun Telegramnya juga pakai nomor yang semuanya ya kita udah ngalamin 2 minggu sebelumnya, jadi kita nggak cukup, bukan keledai lah ya. Jadi, dan itu naikin level ketegangan dan naikin level jadi langsung cepat kita belajar gitu dan mengambil keputusan. Ini capek banget sih. Waktu tim pitching untuk bikin crowdsourcing itu saya butuh waktu dari pagi sampai sore lah untuk ngambil keputusan ya, karena masih sangat traumatik sebetulnya beberapa teman-teman gitu. Karena lagi-lagi yang nulis siapa, yang kena imbas bisa siapa. Itu yang terjadi 2 minggu sebelumnya kan. Yang melakukan investigasi siapa, yang kena bisa kita nggak tahu sampai ke OB sampai kemana mungkin kan. Sampai akhirnya diputuskan. Itu tuh sesuatu yang harusnya lebih mudah saya putuskan, tapi karena ada pengalaman 2 atau 3 minggu sebelumnya jadi sulit gitu. Tapi itu pengalaman yang beneran membuat kita jadi lebih lebih ngerti lah cara handling mentally kayak apa, technically kayak apa gitu. Ya serunya jadi wartawan lah ya kadang. Bukan untung lah, nggak ada untungnya di hack, cuma ya serunya di situ. Serunya di situ. Jadi ya bisa dikatakan lebih aware sama keamanan digital dan perlindungan data pribadi juga ya Mas pada akhirnya gitu. Oke, nah tadi juga dijelasin sama Mas Jen bahwa ketika kejadian itu sendiri teman-teman dari Narasi konsul terhadap Aji gitu kan. Nah, Mas Bayu pengen itu nggak perlu konsul, Aji pasti datang kalau ada kayak gitu. Itu nggak bisa LBH Pers pasti datang, Dewan Pers. Langsung. Saya nggak sempat menghubungi mereka. Orang HP saya juga nggak kelar-kelar kan, ada notif, ada trying to login kayak gitu. Udah nggak sempat saya mikirin 2 hari pertama tuh kan. Mereka lah yang datang. Langsung. Itu udah refleks, udah insting. Auto ya Mas ya. Auto. Pas kena serangan langsung teman-teman Aji juga turut mengadvokasi gitu ya Mas. Nah sama Mas Bayu boleh dijelasin seperti apa perusahaan media bisa melakukan pengelolaan data pribadi dan perlindungan data pribadi itu sendiri itu kayak gimana sih Mas gitu? Iya, dengan adanya undang-undang PDP ini ya sebenarnya selain tadi mengatasi keamanan digital yang harus kuat, memang harus ada perubahan SOP ya, atau bagaimana cara melakukan liputan. Perubahan drastis sih enggak, tapi lebih umpamanya contoh ketika kita mewawancara dan kita melakukan mengambil data pribadi dari narasumber, itu harus dengan persetujuan, dan undang-undang ini mengatakan harus tertulis atau direkam. Nah itu kayak gitu, jadi nggak bisa hanya lisan Rani nanti aku ambil ininya ya, kucat nama anak-anakmu gini, nggak bisa, harus ada tertulis. Itu satu. Nah yang kedua yang nanti prosesnya itu ada ya. Nah yang mungkin karena PDP ini tidak memberikan pengecualian pada jurnalisme, di Undang-Undang PDP itu mengamanatkan ada pemusnahan data pribadi ketika tidak digunakan. Nah ini juga jadi nanti akan saya kira jadi polemik, karena mungkin media menyimpan data itu belum tentu, memang saat ini sudah selesai liputannya, tapi mungkin berguna untuk liputan berikut. Nah berapa lama ini harus disimpan, atau selama ini sih saya yakin tidak pernah dimusnahkan ya data pribadi dari narasumber. Nah itu akan di situ perusahaan media mesti menyiapkan itu tuh bagaimana bisa menyesuaikan dengan undang-undang PDP yang sekarang. Iya soalnya kan kalau misalkan data pribadi dari narasumber itu sendiri kayak misalkan kontak WhatsApp, sosial media atau apapun yang dibutuhkan untuk kerja-kerja jurnalistik itu biasanya di-keep dulu kan, karena nanti ada teman-teman dari jurnalis lain yang butuh bisa langsung kasih gitu kan. Tapi kalau dengan adanya undang-undang PDP harus based on consent dulu ya Mas. Iya, berdasarkan izin dari si narasumber itu gitu kan. Nah terus Mas Bayu sebelumnya sebelum adanya undang-undang PDP itu sendiri tuh sebenarnya nih kalau teman-teman aja tuh
udah mengidentifikasi nggak sih kira-kira setiap dari media online khususnya yang ada di Indonesia tuh udah punya skema khusus tersendiri gak untuk perlindungan data pribadi itu seperti apa gitu? Sebenarnya bukan Aji mengidentifikasi ya, tetapi kita hanya mendengar cerita dari teman-teman itu tadi ya yang jadi anggota Aji. Memang umumnya kepedulian itu masih rendah ya di perusahaan media. Tetapi ada pengalaman baik ya, satu perusahaan media itu contohnya kontak narasumber. Kontak narasumber itu disimpan di satu database gitu ya atau di server yang hanya bisa diakses kalau dia ke kantor. Jadi itu kayak intranet ya. Jadi nggak bisa diakses dari rumah, dari luar. Jadi dia harus ke kantor, buka, saya mau cari narasumber yang pernah dimasukkan, katakanlah Mas Zen gitu ya, pernah masukkan nama kontaknya si B gitu. Nah itu hanya bisa di situ. Itu kan sebenarnya cara melindungi supaya data pribadi si narasumber itu tidak kemana-mana, hanya sesuai kebutuhan karena mau kerja untuk itu. Untuk itu gitu ya. Nah terus kembali lagi nih ke Mas Jen gitu ya, lanjut. Nah tadi kan dijelasin juga sama Mas Jen bahwa setelah serangan itu terjadi, teman-teman dari Narasi jadi lebih memprotek gitu untuk teknologi yang digunakan itu agar nanti tidak terkena serangan lagi gitulah secara preventif. Tapi apakah itu jadi ada suatu rancangan atau SOP tersendiri gak sih Mas untuk melindungi data pribadi teman-teman awak Narasi khususnya gitu? Iya, satu ini persoalannya adalah segala macam spyware, malware, dan teknologi untuk retas-meretas ini terus-menerus terperbaharui. Jadi updating dan pembaharuannya juga harusnya lebih sering, sama seringnya dengan updating dari mereka. Antivirus makanya selalu diupdate secara berkala. Tapi kan masalahnya tiap kali kita mau melakukan itu costing sebenarnya, itu satu. Kedua, biasa kita itu kan kita bukan orang yang sangat terlatih untuk terus-menerus selama 24 jam waspada. Kita bukan serdadu gitu ya, yang tingkat kewaspadanya bahkan tidur aja dengar ada yang gerak dikit bangun gitu. Up and down kan, awareness kita, kedisiplinan kita, kewaspadaan kita gitu. Kalau habis pakai Gojek kan harusnya pakai location, perlu dimatiin apalagi apa enggak, kayak gitu-gitu kan. Itu pertanyaan-pertanyaan basic sepele yang apa namanya, itu kalau kita satu memang susah sekali untuk totally secure kalau kita udah pakai internet. Kalaupun mau secure repot sekali memang gitu. Semakin aman semakin repot cara kita menggunakan handphone, menggunakan berbagai macam perangkat dan device. Semakin enteng semakin blong tuh remnya. Dan ini sesuatu yang nggak, misalnya semua setelan HP gitu, begitu HP-nya ganti gitu, reporternya masih mau sedisiplin itu apa enggak? Ini PR lah, ini PR bersama karena lagi-lagi perlindungan data pribadi itu bukan sesuatu yang udah jadi refleks dan insting kita. Kita dengan mudah gitu. Kalau dulu kan wartawan, aktivis di setengah mati kan, menghindari diawasi atau diintel lah oleh Intel gitu. Kalau sekarang kan semua orang menyerahkan dirinya dengan senang hati kepada Zuckerberg gitu, kepada semua big tech company itu melalui handphone gitu. Kita dengan senang hati ngasih data kita kemana, ngapain, tanggal berapa, transaksi berapa dan lain-lain. Itu kan persoalan. Makanya jadi penting PDP gitu. Bahwa nggak bisa kalau soal data pribadi, soal keamanan digital itu diserahkan sepenuhnya kepada individu gitu. Kan kita pembayar pajak gitu. Kenapa negara hadir? Karena kita kalau pakai konsep klasik tentang negara sebagai leviatan kan, sebagian hak kita itu kita serahkan pada satu institusi bernama negara dengan harapan negara merawat hak itu kan gitu. Uang kita bayar untuk pajak gitu. Ya kalau semua urusan harus dibereskan sama kita, apa-apa kita yang harus disiplin, ya terus ngapain gitu ada negara kan, kira-kira gitu. Makanya undang-undang PDP ini penting, walaupun ya PDP belum disahkan, sudah ada misalnya ada RUU kepolisian yang salah satu pasalnya kan tentang penyadapan ya,
yang menjadi jauh lebih mudah. Kalau dulu butuh peradilan, sekarang hanya butuh kesesuaian dengan undang-undang penyadapan. Yang undang-undang penyadapannya masuk prolegnas saja belum gitu. Kan PR-nya jadi banyak banget yang sampai batas tertentu. Ya kalau kita mau pesimis ya udahlah bodo amat, percuma. Tuh mau diapain lagi gitu. Karena kalau kita lihat ngomongin alat-alat yang paling canggih, ada beberapa alat-alat atau perangkat-perangkat digital untuk bisa mengintrusi device orang lain udah zero click. Kalau zero click udah nggak bisa apa-apa kita mau secanggih apapun udah nggak bisa ngapa-ngapain kalau zero click ya. Misalnya Pegasus itu udah sangat military grade, sementara kita civil kan. Secanggih-canggihnya HP kita, ya masa kita harus jadi hacker semua untuk bisa, kan nggak mungkin. Disitulah sebetulnya peran penting negara. Maksud saya dengan ngomong kayak gini, saya mau bilang bahwa jangan juga korban-korban ini disalahin karena lu ceroboh sih gitu. Itu kan juga perspektif. Kita ngomongin SOP, saya ngomongin tentang cleaning jaringan gitu. Saya ngomongin tentang SOP, saya ngomongin tentang workshop atau teman-teman ikut workshop atau bikin workshop tentang bagaimana sih menggunakan perangkat dengan aman gitu. Seluruh ucapan itu tidak berarti jangan sampai kemudian jadi membuat kita menganggap kalau masih jebol berarti lu aja yang ceroboh. Kan ini victim blaming gitu. Korban malah disalahin. Disitulah pentingnya kita memasukkan peran negara di sini. Karena kalau kita dari tadi ngomongin SOP, ngomongin keamanan jaringan, perangkat-perangkat yang aman, jadi bebannya semua ada di warga, ya kan? Semua bebannya ada di media gitu. Saya bisa bilang bahwa semua itu bisa nggak ada artinya untuk jenis-jenis teknologi tertentu, teknologi baru, teknologi level military grade yang bahkan bisa masuk ke semua device zero click. Ini penting banget supaya kita ngerti ada bagiannya negara yang memang harus beresin. Yang kedua, supaya kita juga nggak terjebak menganggap ketika ini terjadi, maka porsi terbesar adalah membicarakan korban ceroboh. Korbannya tidak disiplin, korbannya nggak cukup aware, itu kan jadinya menyalahkan korban. Ada bagian-bagian yang memang harus awareness kita sebagai warga juga ditingkatkan. Cuma ya itu tadi, kalau udah berhadapan dengan kayak anak-anak STM tawuran sama Panser ya udah nggak bisa apa-apa. Walaupun anak SMA-nya latihan bola tiap hari, nge-gym tiap hari, tetap aja ketemu Panser mah nggak bisa apa-apa. Hukum kan yang memastikan bahwa Panser nggak bisa ngapa-ngapain terhadap sipil kan gitu. Itu loh yang mestinya juga kita masukkan dalam semua percakapan tentang peretasan. Selain ngomongin awareness, selain ngomongin level up skill set kita semua sebagai warga untuk memproteksi device masing-masing gitu sih. Yang terpenting adalah peran negara di dalamnya gitu ya Mas. Ya itu porsinya besar sekali. Dan kerap terjadi victim blaming itu tuh udah banget kejadian gitu loh kepada masyarakat kalau misalkan suatu kasus terjadi tuh ya itu sih karena kecerobohan dari individunya aja gitu yang bisa lebih protek keamanan digitalnya gitu kan. Oke. Nah tapi Mas setelah teman-teman dari narasi itu memiliki rancangan tersendiri mengenai bagaimana memproteksi keamanan digital tim narasi, apakah setelah kejadian itu ada serangan lagi atau enggak? DDoS tuh sering saya bilang itu makanan sehari-hari ya. Semua media mah saya pikir sampai level tertentu ngalamin DDoS-nya dikirimin DDoS ya. Kiriman DDoS itu membuat load akses terhadap server dan bandwidth itu tinggi. Seolah-olah ada pengunjung banyak, padahal bukan pengunjung. Bikin padat, bikin bandwidth habis, bikin server habis gitu, bikin bandwidth. Buat kawan-kawan banyak media di Jakarta sih itu mungkin udah dianggap kacang. Kacang dalam pengertian itu udah kebal karena sistemnya udah terus-menerus dinaikin, di-upgrade dan lain-lain. Tapi buat banyak media di daerah, serangan DDoS itu bisa beneran serangan mematikan. Bersamaan dengan narasi itu saya dengar ada satu media di daerah Sumatera ya yang memberitakan tentang penyelundupan. Tiap hari servernya diserang DDoS bergiga-giga gitu. Dikirimin file bergiga-giga, udah pasti lumpuh. Banyak media, banyak temen yang nggak punya kapasitas, bukannya nggak mau dan bukannya nggak tahu, memang nggak punya kemampuan dan kapasitas untuk memproteksi dari jenis-jenis serangan tertentu. Bahkan DDoS yang buat beberapa teman mungkin cemen aja atau sepele aja karena udah tahu caranya. Karena ini memang serangan yang relatif ringan. Buat teman-teman yang lain itu bisa beneran serangan mematikan dan bisa menghentikan aktivitas menerbitkan artikel atau menerbitkan konten gitu.
DDoS sih biasa di narasi, ngalamin secara berkala tuh ngalamin gitu. Itu sih. Bahkan sampai dibilang jadi makanan sehari-hari itu berarti udah sering banget gitu kan? Sering banget, harus bisa dibilang sering banget. Tiba-tiba ada aktivitas aneh gitu. Kadang nggak terlalu mengganggu, tapi sistem bunyi kan, sistem bunyi gitu. Oh ini mah kiriman gitu, bukan pengunjung gitu. Ya itu udah, saya pikir Project Multatuli, Tempo, teman-teman media lah itu udah biasa itu ngalamin itu gitu. Tapi nggak semua bisa handling itu gitu. Apalagi media-media alternatif gitu ya Mas ya? Iya gitu, teman-teman di daerah gitu. DDoS-nya diserang sehari atau 1 jam kasih kiriman berapa giga lumpuh udah, nggak bisa diakses, tumbang itu website. Karena serangan yang ringan, impact-nya bisa besar dan serangannya seberapa biayanya ngebenerinnya tuh bisa berlipat-lipat dan memulihkannya ya Mas ya? Yang sia-sia, lebih baik dunia dipakai buat liputan, ya toh buat buat fasilitas karyawan dan lain-lain. Jadi resource terbuang sia-sia. Oke, Mas. Nah, kembali tadi ke serangan di awal yang kena ke Mas Jay gitu kan. Nah, terus tadi juga Mas Jen udah ngejelasin bahwa teman-teman dari narasi udah coba untuk mengusahakan melaporkan ke polisi dan lain sebagainya sampai pada akhirnya udah hasilnya tuh nggak sesuai gitu loh dengan yang diharapkan dari teman-teman narasi. Nah, boleh jelasin nggak sih Mas seperti apa gitu hasilnya? Ya, individu menggugat operator ke pengadilan perdata dan hasilnya dinyatakan enggak ya. Operator dianggap tidak bertanggung jawab sehingga gugatannya ditolak oleh pengadilan. Kalau laporan narasi sebagai perusahaan ke kepolisian juga belum sampai pengadilan, belum sampai P21. Ya nggak mangkrak aja, kita nggak tahu itu udah sampai mana gitu ya Mas ya. Ya. Nah, mungkin ada rekomendasi nggak atau saran tersendiri ke teman-teman media lainnya gitu yang tadi juga sama Mas Jen diceritain bahwa teman-teman media lain terkhusus yang ada di daerah itu juga sering kena serangan digital gitu kan ya Mas. Nah, gimana sih cara untuk mengantisipasinya? Berdoa aja. Nggak bisa. Ini kan ngomongin niat orang ya. Iya. Kita nggak bisa kontrol orang lain mau nyerang kita apa enggak kan? Kan kita bukan pengkhotbah yang harus menasihati mereka jangan menyerang. Berdoa dalam pengertian orang kalau udah punya bad intention terhadap kita nggak banyak yang bisa kita lakukan. Ya yang pasti sih basic ya, seluruh akun harus 2 factor authentication, kayak gitu-gitulah yang harus kita lakukan. Kalau soal website harus gimana, itu gamenya lain lagi. Itu lebih mahal, lebih costly. Saya nggak tahu. Aji sih beberapa kali melakukan, Aji, LBH Pers, Dewan Pers melakukan beberapa kelas, workshop, sosialisasi tentang how to manage our device secure gitu ya. Itu dilakukan terus menerus gitu. Saya tahu teman-teman Amnesty juga beberapa kali melakukan audit pada beberapa kawan-kawan jurnalis yang prominence dan atau dianggap paling rentan. Yang bisa saya bilang sih ya kalau sebagai wartawan ya, kepada wartawan yang misal belum terlalu mengerti soal ini ya, intinya settingan diupdate terus, update sistem secara berkala dilakukan, jangan males, jangan pakai sidik jari maupun sama muka, password. Ya tiap orang sidik jarinya beda-beda, tapi kalau kitanya diangkut kan sidik jarinya tinggal ditempelin, kelar kan gitu. Gini aja. Jangan pakai sidik jari, jangan pakai Face ID. Itu aja udah merepotkan. Asli itu udah merepotkan, tapi itu jangan pakai sidik jari, jangan pakai Face ID. Semuanya 2 factor authentication terutama untuk platform-platform paling penting. Kemudian ya basic ya, jangan sembarang klik gitu. Jadi sebelum kita edukasi boomers di rumah kita, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek, omom kita juga harus disiplin gitu dan ya serapat mungkin gitu. Tiap 5 detik HP udah off kayak gitu-gitu. Capek itu memakan waktu. Tapi itu mungkin itu bare minimal yang bisa kita lakukan ya, dan itu mungkin hanya membantu sedikit aja. Karena itu tadi kalau ada orang, apalagi kalau bukan orang,
Misalnya institusi udah punya bad intention, punya niat baik, nggak ada lah yang nggak bisa mereka lakukan. Iya. Kalau udah punya niat jahat ya susah gitu. Iya. Untuk kita mengontrol apalagi juga, apalagi nggak tahu kalau gitu. bukan orang per orang yang niatnya jahat. Iya. Kalau bukan orang per orang yang niatnya jahat, apalagi yang punya akses ke berbagai macam perangkat dan bisa masuk ke backdoor, Itu dia. ya memang cuma bisa berdoa kita. Iya, Gak ada pilihan lagi. Udah terakhir berdoa aja. Oke. Karena ya tadi istilahnya hal-hal yang teknis lah gitu dilakukan sama narasi gitu ya, sebisa mungkin agar tidak terjadi serangan di masa yang akan datang. Tapi ya kalau misalkan emang udah ada pihak yang punya niatan jahat, itu ya udah susah di luar kendali kita gitu ya Mas ya. Oke. Nah, tadi balik ke Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang dimana itu katanya dari pemerintah bisa untuk menginisiasi agar masyarakat, badan publik, pun perusahaan media lebih terlindungi gitu kan. Nah, dimana nantinya setiap media itu akan memiliki yang namanya DPO atau Data Protection Officer gitu kan. Dengan adanya si lembaga PDP ini sendiri gitu kan ya Mas. Cuman, nah Undang-Undang PDP itu sendiri kan nantinya lembaganya di bawah presiden. Nah, khawatirnya akan membatasi kerja-kerja jurnalistik nih. Kalau dari Mas Bayu sendiri kayak gimana? Iya, itu memang perdebatannya waktu itu kan inginnya lembaga PDP itu dipilih oleh DPR supaya agak independen seperti KPI, KPU agak ya, gitu ya. Meskipun ada kepentingan politik gitu. Atau di bawah Kementerian Kominfo. Akhirnya mereka mengambil jalan tengah di bawah presiden. Problemnya kan begini, data pribadi, lembaga yang mengumpulkan data pribadi paling besar itu kan pemerintah. Ya. Memang ada lembaga-lembaga swasta, komersil, umpamanya ya, platform, marketplace dan sebagainya itu kan mengumpulkan data pribadi. Dan kalau mereka bocor, ya kemudian itu ditangani. Tapi kalau pemerintah yang bocor, apakah lembaga pemerintah bisa mengatasi sesama lembaga pemerintah? Nah ini itu yang pertanyaan sebenarnya di PDP. Lembaga PDP atau otoritas PDP tentu bisa salah satu alternatif penyelesaian. Tapi toh juga kembali ke kepolisian nantinya kalau umpamanya itu masuk ke ranah pidana. Jadi menurut saya sih yang harus diperbaiki di kepolisiannya nih. Nah, saya mengapresiasi narasi berani melaporkan dan hasilnya seperti itu. Yang mungkin harus jadi evaluasi kan, itu harus di push. Saya khawatir itu nanti tagline percuma lapor polisi naik lagi itu kalau di karena begini loh. Saya menganalogikan di offline ya. Masyarakat kalau kena kasus jambret, biasanya kan malas lapor polisi. Ya udahlah ikhlasin aja barangnya hilang karena lapor pun nggak akan ketangkap. Ribet. Tapi coba kita lihat pada kasus tindak kekerasan atau pelecehan seksual di transportasi umum di Jakarta paling enggak yang saya pahami. Kan itu kalau ada satpamnya diturunin kemudian pokoknya disanksi lah paling enggak secara sanksi sosial atau dibawa ke kepolisian. Karena ada itu maka berkurang kan gitu. Membuat penumpang transportasi umum itu merasa aman. Karena kemudian ada tindakan hukum dan sebagainya. Nah, saya khawatir dengan adanya DDoS itu kemudian kayak jambret tadi ya, kemudian serangan digital dan sebagainya, akhirnya menimbulkan perasaan tidak aman masyarakat kita. Bagaimana setiap kali kita keluar rumah kemudian dipukulin gitu ya, atau saya menganalogikan begitu. Tapi kalau kita serangan HP kebuka, kita di-doxing, alamat kita disebar-sebar kemana-mana. Lama-lama kan orang merasa tidak nyaman tinggal di negara ini. Gitu. Nah, disitulah mungkin kita bisa bilang pemerintah gagal melindungi warga negaranya kan. Jangan sampai titik itu lah, gitu kan ya. Itu sih saya lebih cenderung bahwa ini harus ada tindakan hukum dan relatif secara teknis itu nggak sulit kok nyari siapa nih yang ngirim DDoS itu, karena bisa dilacak IP-nya, ada forensik digital kan gitu. Harusnya sih bisa. Gitu. Harusnya bisa. Tapi sebenarnya kalau misalkan dilihat potensinya itu sendiri, apakah bakalan berjalan dengan baik atau enggak gitu loh Mas? Yang adanya si DPO itu kalau sendiri. Kalau di DPO ya tadi maaf, DPO itu sebenarnya tugasnya
konsultan, memberikan supervisi ke perusahaan media. Tetapi apakah itu ditindaklanjuti oleh perusahaan itu tergantung pimpinannya. DPO ini hanya dia lebih paham dan dia memberikan supervisi atau rekomendasi-rekomendasi. Gitu. Apakah ada kekhawatiran tersendiri gak sih Mas dari teman-teman jurnalis bahwa ketika ada DPO itu sendiri nantinya DPO itu kan di bawah lembaga PDP nih Mas gitu. Nanti kerja-kerja dari redaksi itu jadi diketahuin sama si DPO itu dan kira-kira bakalan aman atau enggak gitu. Saya luruskan petugas ini data pribadi itu karyawan perusahaan itu melekat di situ. Jadi bukan dari otoritas yang ditaruhkan itu. Jadi mamanya narasi nanti akan mengangkat orang yang paham untuk menjadi supervisinya gitu. Justru dengan begitu itu memberi rasa aman untuk jurnalisnya karena dia tahu atas saran data protection officer ini maka saya kemungkinan digugat oleh PDP jadi minim gitu karena sudah tahu tahapannya gitu. Itu justru DPO itu akan memberikan perlindungan buat ya seharusnya kayak gitu ya Mas ya. Karena jadi bagian dari tim perusahaan medianya itu sendiri gitu kan. Oke, nah mengingat undang-undang PDP itu kan bakalan segera ditetapkan nanti Oktober 2024 ya Mas. Bentar lagi nih sebenarnya, sekarang udah akhir Juli gitu kan. Nah terus apa aja sih Mas langkah konkret yang diajukan AJI pada DPO ini nantinya dalam kerjasama dan penerapan PDP bagi perusahaan media agar nggak menghambat kerja-kerja jurnalistik yang tadi dikhawatirkan gitu Mas? Iya, sebenarnya sejak sebelum undang-undang ini disahkan, AJI dan RBH Pers dan ketika sudah undang-undang disahkan, kami juga mengajukan usulan supaya ada pengecualian untuk kerja jurnalistik. Karena jadi agak repot ya untuk jurnalistik kalau kemudian dia harus pakai concern dan sebagainya. Ada beberapa hal yang akan menyulitkan. Kalau di pengalaman di Eropa ya, di negara-negara Eropa dengan GDPR-nya itu General Data Regulation itu, Data Protection Regulation itu, jurnalisme, seni dan kegiatan ilmiah itu dikecualikan. Jadi ada kewajiban-kewajiban yang tidak perlu harus dipenuhi karena untuk kepentingan umum. Jadi mereka menyebutnya riset, pers ya, jurnalistik dan karya seni itu punya dampak untuk kepentingan umum sehingga dikecualikan sehingga tidak punya kewajiban-kewajiban. Di Indonesia itu tidak ada kecuali yang riset ya itu dikecualikan. Dan kegiatan lain tentu kayak namanya penyidikan hukum ya, penyidikan polisi tentu kalau repot sekali kalau dia harus pakai PDP ya. Jadi itu dikecualikan, boleh mengambil data pribadi untuk kepentingan penyidikan. Atau umpamanya ini data kependudukan. Ya, kita bikin KTP, itu kan untuk kepentingan administrasi umum. Jadi dikecualikan umpamanya minta foto untuk KTP kita dan sebagainya itu boleh si Kementerian Dalam Negeri gitu. Tapi juga dibatasi, tidak boleh bocor, tidak boleh ini kayak gitu-gitu. Nah, saya kira AJI dan teman-teman yang lain, teman-teman lembaga lain menginginkan jurnalistik itu dikecualikan juga supaya tidak jadi ancaman ya. Ya karena di undang-undang PDP sekarang belum ada pengecualian untuk kerja-kerja jurnalistik ya Mas? Nggak ada. Jadi kita disamakan seperti marketplace yang lain seperti Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya, sama-sama harus Gojek gitu, harus seperti itu. Terus apa aja Mas tantangannya untuk mengadvokasi agar skema khusus media itu masuk dalam undang-undang PDP? Saya kira tantangannya sama, bebal ini pemerintah kita ini. Jadi maksud saya usulan itu sudah disampaikan, saran disampaikan, praktek baik di Eropa juga tahu, jadi tantangannya itu sih gitu ya. Nah kita berharap mungkin ya harapan boleh lah ya di pemerintahan berikutnya, DPR berikutnya agak lebih paham soal kayak begini-begini gitu, tidak satu arah tapi juga mendengarkan masukan masyarakat. Udah banyak hal yang dilakukan sebenarnya oleh AJI untuk bisa mengadvokasikan agar skema khusus media itu masuk dalam turunan undang-undang PDP gitu ya Mas ya. Tapi belum dengerin sampai sekarang ya? Ya pura-pura nggak dengar. Pura-pura nggak dengar mungkin ya.
Kayaknya udah biasa deh gitu. Nah terakhir Mas, apa langkah konkret yang dilakukan oleh Aji untuk mengawal isu PDP agar bisa dikawal secara berkelanjutan gitu? Iya, sebenarnya kan Oktober ini kan pelaksanaannya ya. Iya. Implementasinya bagaimana, lembaga PDP-nya juga harus ada dan sebagainya. Tentu kami tidak hanya Aji tapi teman-teman yang lain, masyarakat sipil yang lain mengawal ini gitu ya, akan supaya tidak penyimpangannya tidak terlalu banyak. Nah, apa yang nanti bagaimana ya mungkin kalau terjadi praktek yang menyimpang ya tentu kita akan melawan secara hukum nih gitu ya. Entah dengan judicial review atau ke PT UN dan sebagainya. Tapi kira-kira ke sana atau advokasi teman-teman yang mengalami kena pasal PDP itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya kami mau mendorong Dewan Pers untuk melakukan MOU sama lembaga PDP ini. Supaya kalau ada sengketa data pribadi itu dikategorikan sengketa pers. Oh iya. Nah, pintu masuknya apa? Kalau di kode etik jurnalistik di pasal 2 itu kan wartawan atau jurnalis itu harus profesional. Penjelasannya menghargai privasi dan sebagainya. Nah, ketika umpamanya narasi gitu ya, ada yang mensengketakan data pribadinya, itu masuk pada ranah medianya atau jurnalisnya dituduh tidak profesional. Karena kasusnya tidak profesional melanggar kode etik, maka itu dibahas atau disengketakan di Dewan Pers, tidak di lembaga PDP ini. Karena ancaman undang-undang PDP itu bisa secara administrasi bisa menutup perusahaan yang dianggap melanggar. Sanksinya ya Mas ya? Itu yang paling tinggi ya, menutup dan sebagainya. Tapi sanksi yang bisa denda dan cukup tinggi 4 miliar, atau kalau individu itu 4 tahun dan ada yang 5 tahun. Nah itu berat lagi udah narasi nanti setiap hari harus ganti device, harus ini pertahanannya ini tiba-tiba didenda dan sebagainya, ini pasti akan merepotkan. Nah, kita ingin sengketa data pribadi itu dibawa ke Dewan Pers sebagai sengketa pers, sengketa diduga tidak profesional, kira-kira gitu kan, melanggar kode etik. Oke, terima kasih banyak udah selesai sebenarnya podcastnya buat Mas Bayu dan juga Mas Jen untuk obrolan hari ini gitu ya. Oke, semoga teman-teman di luar sana yang menyaksikan podcast dari Progresif kali ini mendapatkan insight yang banyak banget. Tadi cerita tentang awak dari narasi itu sendiri yang mengalami serangan digital yang bertubi-tubi hingga pada akhirnya harus melengkapi diri pun perusahaan untuk lebih memproteksi walaupun dengan cost yang sangat banyak. Karena itu perlu adanya andil dari pemerintah itu sendiri untuk bisa mengatasi hal ini gitu, dan dikaitkan juga dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terkait dengan bahwasannya setiap media nantinya harus memiliki DPO itu agar dipastikan tidak mengganggu kerja-kerja jurnalistik, dan semoga nanti ke depannya ada skema khusus perihal media dalam Undang-Undang PDP agar gak ganggu jurnalistik itu ke depannya kayak gimana gitu-gitu. Dan tadi juga dijelasin sama Mas Bayu bahwa penting banget untuk memasukkan skema khusus media dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan nantinya jika ada sengketa perihal pelanggaran Undang-Undang Data Pribadi yang dilakukan oleh media itu sendiri agar dimasukkan dalam skema untuk Dewan Pers saja gitu loh. Jadi gak usah diganggu oleh dari Undang-Undang Data Pribadi itu sendiri. Gitu kurang lebih. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman Progresif yang udah menyaksikan sejauh ini, dan sampai jumpa di podcast Progresif selanjutnya. Bye-bye.